Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 September 2020, hari Rabu, kita akan belajar tentang IPA, tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Ada beberapa hewan yang bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam kondisi lingkungan tertentu. Tidak semua hewan bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Yang pertama adalah unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di gurun yang panas dan kering. Mengapa unta bisa hidup di daerah gurun yang panas dan kering? Nah, di unta itu memiliki punuk. Punuk itu yang ada di punggungnya itu yang menonjol. Punuk itu berfungsi sebagai cadangan lemak. Nah, sehingga ketika unta hidup di gurun, dia mampu menahan minum dan makan dalam waktu jangka yang lama. Karena di dalam punuknya terdapat cadangan lemaknya. Yang kedua, unta itu memiliki kelopak mata. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghalangi debu yang masuk ke mata. Karena di gurun banyak sekali debu yang berterbangan, sehingga unta itu memiliki kelopak mata, fungsinya untuk menghalangi debu yang masuk ke mata. Yang ketiga, unta itu memiliki telapak kaki yang lembut. Gunanya untuk memudahkan ketika berjalan di tanah berpasir. Yang keempat, unta memiliki usus yang sangat panjang. Gunanya untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Itu untuk unta. Sekarang beruang kutub. Dilihat dari namanya, beruang kutub tinggalnya di daerah dingin, di daerah kutub. Nah, beruang kutub memiliki beberapa penyesuaian. Yang pertama, beruang kutub itu memiliki rambut putih. Rambut putih sebagai kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemampuan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya pada lingkungan sekitar, sehingga mangsa tidak akan mengetahui kalau di situ ada hewan tersebut. Ya. Apakah hanya beruang kutub yang mempunyai kamuflase? Tidak. Bunglon, terus belalang sembah, bunglon, belalang sembah, ular hijau itu juga memiliki sifat kamuflase, yaitu sifat menyesuaikan warna atau bentuk tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Kalau beruang kutub itu memiliki rambut putih agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Rambut putih kutub cenderung salju itu berwarna putih, sehingga pemburu akan kesulitan melihat beruang kutub. Yang kedua, dari beruang kutub memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Sama dengan penguin itu juga memiliki bulu yang tebal, gunanya untuk melindungi dirinya dari suhu yang dingin. Hewan yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar itu memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, benda sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang memiliki kemampuan ekolokasi tidak hanya kelelawar.
lumba-lumba, ikan paus itu juga memiliki kemampuan ekolokasi. Lanjut, hewan yang keempat adalah burung hantu. Nah, burung hantu itu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa ketika malam hari. Yang kelima, lumba-lumba dan ikan paus. Nah, bagaimana menyesuaikan dirinya? Lumba-lumba dan ikan paus itu kerap muncul ke permukaan laut. Gunanya untuk apa? Untuk menghirup oksigen. Nah, lumba-lumba dan ikan paus ini bernafas menggunakan paru-paru sehingga mereka kerap muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Sekarang kalau tadi cara hewan beradaptasi dengan lingkungan tertentu, sekarang cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama adalah cicak dan tokek. Tahu cicak? Tahu tokek? Ya, cicak dan tokek itu adalah hewan yang biasanya merayap di dinding. Nah, cicak dan tokek itu melindungi diri dengan dua cara. Yang pertama namanya autotomi. Autotomi itu apa? Kemampuan memutuskan ekornya. Jadi ketika cicak dan tokek itu bertemu dengan pemangsa, dia akan memutuskan ekornya atau autotomi sehingga dari pemangsanya menganggap bahwa cicak itu mati. Terus yang kedua, apakah itu nanti ekornya bisa tumbuh? Bisa. Cara yang kedua adalah cicak dan tokek itu memiliki telapak kaki yang bisa merekat sehingga cicak dan tokek itu bisa merayap di dinding. Yang kedua adalah bunglon. Bunglon itu melindungi diri dengan mimikri. Apa itu mimikri? Yaitu mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan. Ketika bunglon hinggap di ranting warna coklat, bunglon akan berubah menjadi coklat. Ketika bunglon hinggap di daun warnanya hijau, maka bunglon akan berubah menjadi warna hijau. Bunglon ini juga mengalami kamuflase, yaitu mengubah bentuk tubuh, mengubah warna tubuh untuk mengelabui pemangsanya. Yang ketiga adalah walang sangit. Nah, kita sering bertemu dengan walang sangit. Walang sangit menyesuaikan diri dengan apa? Ya, betul. Mengeluarkan bau yang menyengat. Ketika kita memegang walang sangit, baunya tidak enak. Yang keempat adalah landak. Landak ketika tidak diganggu, rambutnya akan halus. Tetapi ketika diganggu, maka rambut itu akan menjadi duri. Kalajengking. Nah, kalajengking itu pelindungi dirinya, dia memiliki sengatan yang beracun di bagian ekornya. Cumi-cumi cara melindungi dirinya yaitu dengan menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta. Sekarang ikan buntal. Ikan buntal itu ketika diganggu pemangsanya, dia akan mengembungkan tubuhnya dan memiliki duri yang sangat beracun. Yang ke-8 adalah terenggiling dan kaki seribu. Nah, kita sering melihat kaki seribu di sekitar kita. Kalau kita biasanya menyebutnya adalah luding. Nah, bagaimana cara adaptasinya? Yaitu terenggiling dan kaki seribu adaptasinya dengan menggulungkan diri. Yang ke-9, siput dan kura-kura. Siput dan kura-kura itu mempunyai cangkang. Ketika ada musuhnya datang, maka siput dan kura-kura tersebut akan bersembunyi di dalam cangkangnya. Itulah adaptasi hewan terhadap lingkungan tertentu dan terhadap musuhnya. Seperti kemarin teratai memiliki daun yang
lebar, memiliki batang berongga. Nah, itu cara beradaptasinya. Terus jati, pohon jati itu ketika musim kemarau akan merontokkan atau meranggas, akan mengalami meranggas. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, sekarang ini tugasnya. Yang pertama, kalian sebutkan 3 hewan yang memiliki sifat kamuflase. Tadi yang ada di kutub apa? Terus ada yang mimikri tadi apa? Terus ada apa tadi? Sebutkan sendiri. Terus yang kedua, cara melindungi diri dari musuhnya. Hewan di bawah ini adalah itu hewan apa? Hewan bunglon. Bagaimana cara melindungi dirinya? Istilahnya apa tadi? Nah, nomor 3, kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi. Yang artinya apa tadi ekolokasi? Kemampuan mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang keempat, unta dapat tidak minum dalam waktu lama karena memiliki apa? Gunanya untuk menyimpan cadangan lemak. Hewan di samping melindungi diri dengan cara, ini yang namanya ikan buntal. Nah, tadi melindungi diri dengan cara apa? Nah, silahkan mengerjakan tugasnya. Sebelumnya materinya dicatat dulu di buku tematik. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.